Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Memasuki bulan Maret 2021, kasus aktif di Kalimantan Timur mengalami tren penurunan, terutama dalam sepekan terakhir sempat menyentuh angka 8.459 kasus aktif. Terus bergerak menurun sampai 1 Maret, tersisa 6.855 kasus. Berikut informasinya. Ini kabar gembira di sela pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi antivirus corona gelombang kedua. Kasus aktif di Kalimantan Timur juga ternyata sedang mengalami tren penurunan. Selama 1 pekan terakhir, terjadi penurunan sebanyak 1.604 kasus aktif. Tren pergerakan jumlah penurunan kasus aktif ditandai dengan lebih besarnya jumlah pasien mengalami sembuh dibanding pasien baru terkonfirmasi positif virus corona. Hal itu terjadi diduga akibat efek munculnya rasa percaya warga akan adanya vaksin, sehingga meningkatkan imun tubuh, serta semakin ketatnya usaha pemerintah menerapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di beberapa kota. Data yang diterima dari Tim Penanganan COVID-19 Kaltim menyebutkan angka kasus aktif tertinggi terjadi pada 19 Februari 2021, yaitu sebanyak 8.459 orang. Kemudian mulai menunjukkan penurunan menjadi 7.958 pada hari Minggu 21 Februari dan 3 hari kemudian Rabu 24 Februari menurun lagi menjadi 7.596 kasus aktif. Kemudian hari Sabtu 27 Februari menurun hingga tersisa 7.025 kasus aktif. Dan saat menutup bulan Februari, masih ada 6.929 kasus aktif. Tanggal 1 Maret, laporan harian Tim COVID-19 Kaltim menyebutkan kasus aktif tersisa 6.855 kasus. Sementara daerah-daerah tertinggi kasus aktif secara berurutan adalah Kutai Kartanegara, 2.352 kasus, Balikpapan, 1.415 kasus, disusul Samarinda 933 kasus, dan Bontang 739 kasus aktif. Meski sedang mengalami tren penurunan kasus aktif, namun angka kematian pasien positif virus corona tetap tinggi. Di pemakaman khusus COVID-19 Serayu, Sungai Siring Samarinda tiap hari menguburkan mayat dengan protokol kesehatan. Pertanggal 1 Maret kemarin, sudah 459 warga dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 1 Maret 2021, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan proses evakuasi untuk 3 jenazah. Ketiganya berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk jenazah pertama berusia 12 tahun yang merupakan warga Kutai Timur Bengalon telah kami makamkan tadi siang tepat pukul 13.00. Sedangkan malam ini ada 2 jenazah yang kami makamkan. Yang pertama dari Rumah Sakit Ia Muiz berusia 84 tahun, dan yang berikutnya dari Rumah Sakit Dirgahayu berusia 37 tahun yang merupakan rekan media di Kota Samarinda. Artinya sampai saat ini sudah dimakamkan di Serayu sejumlah 459 orang secara protokol COVID. Dengan masih adanya jumlah penambahan kasus kematian ini, berarti wabah ini belum selesai. Mari bersama-sama kita memutus mata rantai ini dengan menerapkan 4M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian kami. Tim Kaltim TV melaporkan. Persidangan kasus ilegal logging di Pengadilan Negeri Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara masih berlangsung. Pengacara terdakwa Bardi menganggap dalam kasus itu kliennya hanya sebagai korban yang dikriminalisasi. Sementara aktor intelektual dari praktik jual beli kayu liar itu tidak diungkap.
Sudah lama kasus-kasus kayu liar atau illegal logging tidak begitu terdengar aktivitasnya di Kabupaten Kota Kaltim. Namun ternyata bukan berarti aktivitas penebangan maupun perdagangan kayu liar sudah berhenti. Buktinya ada kasus dengan terdakwa bernama Bardi disidangkan. Bardi adalah sopir truk yang membawa kayu ulin dari lokasi penebangan di Kutai Barat. Saat berada di Luku-Lukukar, mobil dia yang sedang beriring-iringan 7 truk ditangkap. Tapi ironisnya hanya Bardi yang diseret untuk menanggung perbuatannya. Sementara sopir lain dan juga aktor intelektual jual beli kayu liar dibiarkan bebas. Bardi pada saat persidangan menyampaikan keberatan karena hanya dirinya yang diseret ke pengadilan. Dia menjelaskan urutan-urutan kejadiannya, yaitu dari 7 truk ada 2 truk yang ditangkap. Terdakwa diamankan tanggal 2 malam. Apakah terdakwa sempat pulang ke rumah atau sejak saat itu ditahan? Sejak saat itu ditahan. Jadi tidak sempat pulang ke rumah ya? Tidak sempat. Kemudian pada saat saudara mengangkut kayu, apakah saudara terdakwa sendiri, berdua, bertiga atau berapa orang? Itu saya ketemu dua itu di mobil konvoy Pak. Mobil konvoy berapa? Berapa mobil? 7 mobil Pak. 7 mobil? Ya. Saudara terdakwa tahu siapa-siapa 7 mobil itu yang termasuk dengan terdakwa? Iya, ada yang saya kenal. Ada yang dikenal semuanya atau ada yang tidak dikenal? Kenal semua Pak. Kenal semua. Kemudian pertanyaan berikut, 7 mobil itu Ya Pak. mengambil kayu sama dengan terdakwa atau masing-masing tempatnya? Ada yang sama Pak, ada yang tidak. Keberatan Bardi semestinya semua yang terlibat dihadirkan di pengadilan, yaitu para sopir truk 5 orang dan juga aktor penjual dan pembeli kayu ulin. Poin yang kita dapat dalam fakta persidangan pada hari ini adalah yang pertama, adanya aktor intelektual yang belum tersentuh sama sekali pada saat penyidikan yang melakukan jelas di sini kriminalisasinya. Lalu yang kedua, bukti yang menjadi dasar terhadap pemeriksaan terdakwa saat ini itu tidak diekspos atau tidak dikeluarkan oleh penyidik dan tidak diberikan kepada jaksa penuntut umum. Padahal yang menjadi dasar-dasar untuk membuka semua perkara ini berada di dalam bukti tersebut. Bukti itu adalah berupa 2 buah ponsel yang segala isi percakapan mulai dari si aktor intelektualnya yang berada di balik ini semua sampai ke, kalau kita sebut klien kami ini walaupun sudah menjadi terdakwa adalah korban dari kriminalisasi tersebut. Kini Bardi menanti keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Dia sudah mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai sopir truk, tapi dia meminta agar aparat hukum mengadili juga pemilik dan pembeli kayu. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Saya percaya majelis sudah memahami benar perkara ini dan saya salut, saya berterima kasih kepemimpinan hakim. Majelis semuanya independen, tegas, memberikan kesempatan kepada semua pihak. Nah, sebenarnya hari ini kesempatan kami untuk menghadirkan ahli, tapi ahli kami berhalangan karena terkait rapid test yang reaktif. Ya, tapi kami percaya, kami bangga dengan independensi majelis hakim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. DPRD Kaltim sudah siap menggelar pelantikan Wakil Ketua DPRD pengganti Andi Harun yang kini menjadi Wali Kota Samarinda. Begitu pula pengganti antar waktu almarhum Muspandi dari Partai Amanat Nasional. Hanya saja sampai awal Maret 2021, dokumen administrasi belum sampai ke Sekretariat Dewan. Berikut informasinya. Masih ada 2 agenda yang belum dituntaskan DPRD Kaltim. Pertama, pelantikan Wakil Ketua DPRD Kaltim yang baru, yakni Aji Seno dari Partai Gerindra.
Seperti diketahui, Aji Zainal sudah diumumkan menjadi pengganti Wakil Ketua Andi Harun, yang kini sudah berada di eksekutif menjadi Wali Kota Samarinda. Agenda kedua, pengumuman dan pelantikan pengganti antar waktu atau PAW, anggota DPRD Kaltim Muspandi. Politisi dari Partai Amanat Nasional itu meninggal dunia pada 1 Januari 2021. Sesuai urutan, penggantinya dari daerah pemilihan Penajam Pasir Utara adalah Sukawati yang memperoleh suara kedua terbesar. Pelantikan dan PAW? Belum ada surat masuk. Jadi belum ada surat masuk, termasuk pelantikan pimpinan sama wakil pimpinan ya. Pimpinan itu maksudnya di situ ada ketua, ada unsur wakil ketua. Nah, kita kan tahu salah satu unsur wakil ketua sekarang sudah diresmikan oleh menjadi wali kota, sehingga harus ada nanti penggantinya, pengganti beliau. Kemarin memang secara secara internal kedewanan itu sudah diumumkan, tapi kita menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang nanti mungkin kita tunggu. Di DPRD Kaltim, keanggotaan anggota Dewan mengalami perubahan setelah adanya pilkada yang berlangsung 9 Desember 2020 lalu. Selain Andi Harun yang maju untuk pilkada Kota Samarinda, ada juga Mahyunadi yang mencalonkan diri menjadi Bupati Kutai Timur. Sesuai undang-undang, anggota legislatif yang mencalonkan diri maju pilkada wajib mengundurkan diri, sehingga keduanya digantikan. Andi Harun dari Partai Gerindra menang di Kota Samarinda, sedangkan Mahyunadi dari Partai Golkar kalah di Kutai Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penumpang kapal laut maupun pesawat terbang dari Samarinda wajib dilengkapi dokumen lolos rapid antigen. Kewajiban itu sebagai upaya Satgas Penanganan COVID-19 menekan penularan virus corona baik dari penumpang berangkat maupun yang datang. Kebijakan ketat di Pelabuhan Samarinda terhadap penumpang belum diperlonggar. Semua calon penumpang yang berangkat melalui pelabuhan dan bandara di Kota Samarinda harus melengkapi diri dengan membawa surat rapid antigen yang diterbitkan instansi-instansi kesehatan yang sudah terdata. Petugas kesehatan di pelabuhan akan mudah mengetahui kalau ada penumpang menggunakan dokumen hasil rapid antigen palsu. Sudah 2 kali aksi penumpang menggunakan dokumen kesehatan palsu terbongkar, mengakibatkan calon penumpang maupun pembuatnya ditahan. 2 peristiwa pemalsuan itu sudah ditangani pihak kepolisian, berikut para tersangkanya. Untuk itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Solihin berpesan kepada calon penumpang yang ingin berpergian tidak menempuh cara-cara ilegal. Terkait dengan dokumen, kami pada saat memvalidasi dokumen surat kesehatan yang ditunjukkan kepada petugas kami di bandara ataupun di pelabuhan. Pertama yang kami cek adalah secara umum terkait dengan tata naskah ya, misalnya stempelnya asli nggak? Kan ada kan stempel yang scan-scanan. Kemudian kita lihat juga tanda tangannya, apakah tanda tangan basah gitu ya, atau scan-scanan. Kopnya juga kita lihat. Kemudian tata naskahnya juga kita lihat. Kita orang kesehatan paham terkait dengan tata naskah. Apabila ada yang janggal, kami sudah punya jaringan di bandara dan di pelabuhan. Artinya jaringan ini terkait dengan pasienkes yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kami sudah punya nomor teleponnya, punya kontak personnya. Jadi apabila kita melihat ada
surat rapid test dari pasien kes tertentu yang menurut kami ada kejanggalan, kami validasi dulu, nelpon ke pasien kes itu. Oh, pada saat Protokol kesehatan di Pelabuhan Samarinda cukup ketat. Selain menyediakan tempat mencuci tangan, di pelabuhan juga disiapkan tempat untuk pemeriksaan kesehatan. Kepada semua calon penumpang wajib menggunakan masker dan menjaga jarak agar tidak berkerumun. Saya mengimbau pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan. Nah, apabila memang sangat penting dan terpaksa melakukan perjalanan, tolong perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah persiapkan dulu fisik kita, apakah dalam keadaan sehat walafiat sebelum kita melakukan perjalanan. Dan yang kedua, persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan, baik dokumen terkait dengan perjalanan secara umum, tiket, tanda pengenal diri, dan juga dokumen terkait protokol kesehatan, bahwa pelaku perjalanan saat ini apabila bepergian menggunakan pesawat ataupun kapal diwajibkan sesuai dengan SE Satgas COVID-19 harus bisa menunjukkan dokumen rapid antigen atau PCR yang menyatakan negatif. Nah, itu juga disiapkan oleh masyarakat sebelum melakukan perjalanan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Warga Kutai Kartanegara masih ingat bagaimana perjuangan agar mendapat hak saham Blok Mahakam. Sekarang setelah berhasil mendapatkan pembagian dividen dari PT Pertamina Hulu Mahakam yang mengelola sumur migas Blok Mahakam, dananya malah ditemukan jaksa disalahgunakan. Inilah yang terjadi di Kutai Kartanegara ketika dulu warganya berjuang habis-habisan agar memperoleh saham pengelolaan kawasan migas Blok Mahakam. Buntut-buntutnya setelah berhasil mendapatkan saham malah ada yang berurusan dengan penegak hukum karena dugaan korupsi. Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas atau MGRM berinisial IR ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim. Pria yang dipercaya mengelola badan usaha milik daerah itu ditangkap dan dimasukkan sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gerbang Raja Migas, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penanganan perkara ini, kami telah melakukan penyelidikan, yaitu surat perintah penyelidikan tanggal 8 Januari 2021. Perusahaan yang dikelola tersangka IR PT MGRM adalah sebuah perusahaan perseroan daerah atau Perseroda bergerak di bidang minyak dan gas milik pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tugas perusahaan mengelola dana hasil dividen saham Blok Mahakam dari PT Pertamina Hulu Mahakam dan mengembangkannya. Cerita kasus korupsi dimulai saat Perseroda PT MGRM menerima kucuran dana segar sebesar 70 miliar rupiah. Dana itu bersumber dari pembagian dividen saham participating interest Blok Mahakam yang dikelola PT Pertamina Hulu Mahakam. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan hak saham participating interest sebesar 10%. Pemprov diwakili PT Migas Mandiri Pratama memiliki 66,5% dan Pemkab Kukar diwakili PT Mahakam Gerbang Raja Migas memiliki 33,5%. Singkat cerita, menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltim, dari dana segar 70 miliar sesuai proposal sebanyak 50 miliar
untuk membangun 3 tangki timbun di Kecamatan Samboja, Balikpapan, dan Cirebon. Namun yang terjadi, proyek 3 tangki timbun itu tidak ada. Jaksa penyidik menemukan aliran dana ke perusahaan PT Petro TNC International. Pemegang saham perusahaan ini ternyata tersangka IR sendiri 80% dan anaknya 20%. Melakukan pengambilan keterangan terhadap yang terkait semua, diperoleh kesimpulan pada waktu itu, sehingga disimpulkan bahwa kita penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup, sehingga pada tanggal 22 Januari 2021, kurang lebih 14 hari, kami sudah dapat menyimpulkan bahwa terjadi tindak pidana, sehingga kami tingkatkan ke penyidikan tanggal 20. Jaksa menjerat tersangka IR dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Hidden Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.